Kamu udah masuk? Nah, keluar. Bari. Bapak, kenapa itu Pak Argi dan datang? Sudah bergabung kalian. Nah, kalau memang ada laptopnya, nanti linknya bisa digampang di situ. Ya, sudah di-share. Oke. Kita mulai ya, Bu ya. Iya, Pak, baik, Pak. Ibu buka dulu. Saya. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Kepada Allah. Memberi kesempatan ya kita bersama untuk berkumpul dalam online ya. Mudah-mudahan Allah berkahan dan semua ini dikasih kepada Bapak semuanya dan waktunya ya bisa untuk berdampingan kepada kami. Terima kasih atas uang waktu dari Bapak. Semoga hidupnya sama kami semuanya. Sambil menunggu Pak Ari dan Pak Munte masuk, kita perlu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Bapak bisa menyampaikan arahan atau bimbingan kepada kami. Silakan. Baik, terima kasih Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala SDIP Lakiran Sani Bu Istiani, yang saya hormati rekan-rekan guru yang mungkin berkesempatan hadir di tempat hari ini. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga di siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertatap tua melalui virtual dalam rangka ya, pendampingan ya, dari pengawas dan sekolah. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih Pak Ari ya, sudah bergabung. Pertama saya mengucapkan maaf dan terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah. Seyogianya saya ke sana bertemu secara luring. Namun ada sesuatu hal juga tetangga di samping dia meninggal dunia. Ini baru saja saya disolatkan, sehingga saya tak ikut pergi mengkoordinasikan karena hari hujan juga. Akhirnya kita sepakati jam 1:30 kita bisa bertatap tua, walaupun memang secara virtual gitu kan, secara virtual, tetapi tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Baik, tentunya kita di sekolah, kita nanya-nanya, kita diskusi saja. Di tahun pelajaran 2024-2025 ini tentunya ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Menurut saya yang pertama berkenaan dengan implementasi kurikulum kita. Apakah kita sudah memakai kurikulum Merdeka atau Mandiri Berubah ataupun apapun namanya. Tentu merupakan ruh sekolah adalah adanya kurikulum
kurikulum kita. Berarti ada dokumennya gitu. Kalau dulu itu dokumen K13 itu kan dokumen KSK. Nah, sekarang namanya kurikulum KSK, kurikulum satuan pendidikan. Nah, jadi inilah mungkin yang perlu kita diskusikan. Dan beberapa waktu yang lalu juga kita sudah isi form ya Bu ya. Apa kendala-kendala, hambatan-hambatan sehingga satuan pendidikan belum bisa merumuskan bagaimana berkenaan dengan kurikulum satuan pendidikan. Walaupun memang masih ada pilihan di situ sampai tahun 2026-2027 baru bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka. Nah, kan tetapi tentu kurikulum merupakan rohnya sekolah. Sekolah ini mau dibawa kemana, sasarannya kemana, di hanya ya, itu yang pertama berkenaan dengan bagaimana penyusunan kurikulum, implementasi kurikulum kita di tahun pelajaran 2024-2025. Bahkan kita sudah menjalani lebih kurang sudah 1 bulan ya sekolah. Nah, seyogianya memang ketika kita sudah mulai pembelajaran, kurikulum kita sudah siap. Saya belum tahu nih dari Ibu Kepala Sekolah apakah sudah siap, mudah-mudahan saja sudah siap ya teman-teman. Kalau kita sudah berbagi tugas, ya bagian kurikulum sudah bekerja dengan maksimal dengan dibantukan kawan lain sehingga kurikulum kita sudah bisa kita implementasikan tentunya di tahun pelajaran 2024-2025. Nah, kemudian yang kedua, yang tak kalah pentingnya bahwa kita sudah memiliki rapor pendidikan. Nah, tentu pertanyaannya, kira-kira bermanfaat tidak rapor pendidikan bagi kita? Apa manfaatnya bagi kita? Dan bagaimana kita menyikapinya berkenaan dengan rapor pendidikan yang terdiri dari beberapa dimensi ya. Suara saya jelas ya, Pak Ari? Pak Munte jelas? Suara saya jelas? Kayaknya dia udah pergi. Kurang jelas? Bu Is, jelas Bu Is? Speakernya rusak dulu. Oh. Suara saya jelas? Nah, ini jelas. Jelas ya? Oke. Tapi saya harus dekat ini ya. Saya tak pakai handset. Baik. Nah, menurut Bu Is nih tentang kurikulum kita nih sejauh mana nih persiapannya sudah dan dari mana? Saja Pak ya Pak ya. Untuk kurikulum ini kelas tahun ini masuk tahun kedua ya, kurikulum merdeka. Jadi kelas 1, 2, 4 dan 5 yang menggunakan kurikulum merdeka ini. Hingga kelas 3 dan 6 yang masih menggunakan K13. Sejauh ini kami masih mandiri belajar ya. Karena kalau datang kedua harusnya mandiri berubah. Iya. Karena aku masih pakai acuan kemarin sih Pak. Gitu. Nah, kalau buku kami dari buku JST Pak. Buku itu. Masalahnya. Bukan mau berubah itu nggak pantas nggak ya? Takutnya belum pas gitu aja sih. Belajar. Ya, apa yang menjadi kendalanya? Apa namanya? Yang menjadi ketakutan mungkin ya untuk bisa mengimplementasikan kurikulum mandiri berubah. Pribadi ya, kalau saya itu kami itu dalam pelaksanaan untuk apa ya? Seperti kayak administrasinya itu kan kita masih meraba-raba Pak. Jadi masih menyesuaikan lah dari K13 itu ke formernya gitu kan. Terus berikutnya tentang pelaksanaan P5 ini. Nah, itu kan masih belum jelas banget gitu secara konteks pelaksananya gitu. Jadi kami masih meraba-raba juga sih kemarin itu. Kalau kami sih dari kemarin itu coba P5 itu sistem blok, nggak sistem regular, jadi sistem blok, misalnya blok di bulan tertentu itu P5 selama 3 pekan. Cuman dari pelaksanaan karena malam kemarin ya, karena kita kemarin kan aktivasi 2 kali itu kami pertama perpustakaan, kedua di sekolah ya, turut jadi materi yang sehari-hari itu yang hari yang juga pembelajaran itu banyak tertinggal. Jadi di bulan November harusnya itu P5 itu maksimal di situ,
Tapi masih mengejar materi yang sebelumnya. Jadi ini kita lima itu masih juga nggak fokus kita limanya gitu, tapi masih materi yang pembelajaran masih kami kejar, masih kami tetapkan gitu. Pengalaman yang kemarin, nah ini mungkin kami mencoba lebih fokus kita limanya itu. Maksudnya kendala sumbernya ya, kami belum bisa naikkan ke berubah gitu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, ada sebuah kendala, ada sebuah hambatan yang sebenarnya sambil berjalan aja. Iya. Karena memang teman-teman di situ juga ada guru penggerak ya, 2 orang guru penggerak. Ya. Itu salah satu nilai plus buat sekolah. Karena insya Allah teman-teman ini insya Allah orang-orang yang bergerak dan menggerakkan. Nah, itulah penting. Yang ketika tergerak berarti hatinya tergerak, jiwanya tergerak untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa ini, berdampak kepada anak didik tentunya. Tapi saya yakin dan pasti SDIT kita memang sudah berdampak kepada murid, sudah pasti gitu kan. Cuma kita tinggal lagi secara administrasinya yang harus kita siapkan. Nah, sambil belajar dan juga di grup ya sudah memang kita harus berliterasi sebenarnya. Literasi bukan berarti semuanya dijelaskan oleh pengawas, tidak juga. Tetapi sama-sama kita belajar, sama-sama kita mencari tahu. Nah, itulah letaknya kita memang bagaimana literasi tadi ya. Tergerak hati kita, muncul ya panggilan jiwa dari hati kita sehingga kita menghasilkan sebuah kurikulum yang mungkin sesuai dengan Permendikbud yang nomor 12 sekarang ya 2024 yang sebagai acuan kita. Nah, tentu walaupun memang tahun ini masih mandiri belajar ya, nggak apa-apa. Tetapi bagaimana kita di tahun ketiga nanti ya tentu sudah istilahnya enggak. Nama kurikulumnya tidak ada lagi pembagian mandiri belajar, mandiri berubah, itu tak ada lagi sebenarnya. Akan tetapi ya, lahirnya sekarang namanya kurikulum satu pendidikan, dimana kita mengimplementasikan walaupun memang kita kurikulum 2013, tetapi gaya mengajarnya teman-teman guru sudah merdeka gitu kan. Nah, bagaimana dia menyiapkan medianya, bagaimana dia menyiapkan metodenya, sehingga betul-betul pembelajaran itu berdampak kepada murid. Ya, anak ada punya kesadaran sendiri, belajar literasinya, maka nanti akan naik literasi kita. Kalau anak sudah nggak perlu disuruh-suruh lagi gitu kan, akan tetapi sudah menjadi sebuah keniscayaan, sudah menjadi sebuah kebutuhan bahwa kita harus belajar. Bukan karena takut orang tuanya, bukan takut karena dia tidak naik kelas, tetapi bagaimana ilmu itu berdampak ya, kalau bahasanya CGP itu menuju keselamatan yang setinggi-tingginya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Nah, itu yang namanya merdeka. Jadi merdeka mengurus dirinya sendiri. Anak kita sudah merdeka belum dia? Kita masih tergantung dengan gurunya. Atau kalau bahasanya 5 posisi kontrol itu, apakah dia masih kita sebagai teman gitu kan? Sehingga dia masih tergantung dengan gurunya. Tapi bagaimana kita mengantarkan dia berpikir kritis, kreatif, sehingga dia mampu menjadikan dirinya mandiri gitu. Nah, kalau memang kurikulumnya sudah siap, tentu yang kita rubah cara mengajarnya mungkin ya. Ada namanya pembelajaran diferensiasi, ada namanya disiplin positif ya Pak Ari ya. Ada namanya nanti akan belajar selanjutnya, kalau beliau sudah belajar angkatan 10 mungkin sudah kayaknya KSE, kompetensi sosial emosional, pembelajaran sosial emosional gitu kan. Nah, ketika anak kita sudah menyadari semua, nah memahami emosi temannya, nah, mungkin perlu sekolah kita buat roda emosi gitu. Hari ini dia datang emosinya seperti apa? Sedihkah? Bahagiakah? Nah, ketika dia datangnya dalam kesedihan, ketika dia datang dalam kekesalan, sehingga nanti ada roda emosi di kelasnya masing-masing. Hari ini saya kesal, sehingga dia memahami. Ini kawan saya hari ini kesal, ini kawan saya hari ini sedih. Sehingga teman yang lainnya juga memahami emosi kawannya.
sehingga dia menjadi empati gitu. Nah, tentunya ketika dia kedatangan ke sekolah dalam kondisi tidak bahagia, tentunya kita berharap pulangnya dia bahagia gitu kan. Nah, sehingga dia sekolah tempatnya sesuatu yang dirindukannya. Bahkan saya yakin kalau SDIT anak-anak pulang pun agak lambat nggak apa-apa sama dia tetap bersama gurunya. Itu berarti siswanya sudah sudah Bapak Ibu sudah merebut hatinya gitu. Sehingga dia betah di sekolah. Jangan sekolah menjadi menjadi beban buat anak kita. Dia tidak merasa aman dan nyaman di sekolah. Ketika dia tidak aman dan nyaman, berarti kita perlu merefleksi diri kita. Kita perlu mengevaluasi apanya yang salah. Saya yang salah atau medianya yang salah sehingga anak saya pengennya cepat pulang gitu kan, atau libur merdeka gitu kan. Biasanya kalau anak saya juga di SDIT dulu, ketika sekolahnya 5 hari kerja, Sabtu sama Minggu tuh sampai hari Senin tuh lama banget sih nunggunya. Sehingga yang sebut-sebutnya gurunya terus ya. Woi, ustazah kami gini cerita dia. Ustaz kami gini. Sehingga ada kerinduannya berjumpa dengan kawannya, ada kerinduan berjumpa dengan teman-teman gurunya. Dengan gurunya tentunya. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Makanya saya yakin kalau SDIT, kalau secara administrasinya saja lagi mungkin yang harus kita kuatkan. Karena itu semua sudah menjadi pola pikir, menjadi sebuah mindset yang bagus pada SDIT. Hanya saja kita memadukan ya antara pelajaran umum dengan bahasanya Islami. Nah, mudah-mudahan kita kalau masih dalam proses, tapi sudah siap ya. Tadi Bu gambaran Bu tadi sudah siap kayaknya. Tinggalnya tanya kendalanya bagaimana membuat kelima jadi intrakurikuler dan kurikuler dan ekstrakurikuler ini seperti apa. Nah, mungkin kita bisa belajar bersama melalui PNM, bisa kita lihat video-videonya yang ada di dalamnya, bisa kita lihat di YouTube-nya juga ada, sehingga sambil belajar bersama, kalau memang adanya hari Sabtu kita diskusi sama-sama dengan teman-teman guru, sehingga nanti karena diberi kemerdekaan kepada sekolah, ya rambu-rambunya sudah jelas. Kalau kurikulum merdeka itu ada CP-nya, fase-fase. Fase A, fase B, dan fase C kalau kita di SD. Kalau di SMP, SMA, fasenya naik lagi. Nah, mudah-mudahan ya teman-teman sudah di SD laki-laki ini sudah siap gitu. Hanya saja masih terkendala, masih mengimplementasikan kurikulum bahasanya mandiri belajar. Memang di Permen 12 itu masih dibolehkan. Tetapi di tahun 2026-2007 sudah wajib kita semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Maka dari waktu ke waktu nggak apa-apa transisi kelas 36 belum, sekarang di tahun depan sudah full, artinya sudah menetapkan konsep bagaimana implementasikan kurikulum merdeka itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kombel. Saya menceritakan tentang kombel juga karena tadi karena sudah ada izin saya berbagi layar sudah membuat. Karena kata Bu tadi belum terbentuk kombel. Karena dengan kombel, dengan kerisauan bersama-sama, tentunya kita merefleksi gitu ya, sehingga kita kombel yang kita buat tentunya akan berdampak nanti kepada murid kita tentunya. Nampak Bu? Nampak ya? Penguatan komunitas ya. Apa itu komunitas belajar, jenis komunitas belajar, fokus dari komunitas belajar, refleksi komunitas belajar. Nah, komunitas belajar yang membincangkan ini apa ya? Ini kita cerita dulu ya. Ini sebuah kuis ya. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Menurut Bapak Ibu, kuis ini benar atau salah? Pendapat seperti ini, Pak Ari. Benar apa salah? Komunitas belajar itu? Kelompok guru. Salah satunya Pak.
Kelompok guru kita cek nanti ya, kelompok guru dan tenaga kependidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Nah, menurut Pak Ari benar ya. Kalau Ibu Is, kelompok guru. nah, Saya jadi cepat. kita cek ya. Salah ya. Ternyata salah yang di atas ya. Harusnya Kombel itu membicarakan apa? Ya, sekelompok memang guru dan tenaga pendidikan yang berbicara tentang belajar bersama, berkolaborasi, memiliki jadwal pertemuan rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan berdampak pada murid. Kalau kalimat di atas tadi membahas hal tertentu apa? Belum jelas itu kan? Lebih bebas ya Pak. Bebas. Ya, jadi yang hal tertentu itu adalah belajar bersama, berkolaborasi. Baik. Apa itu komunitas belajar? Jadi komunitas belajar ini Bapak Ibu merupakan sekelompok guru, satu atau lebih lah ya, tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal, yang berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Kalau kita ngumpul-ngumpulnya tidak ada dampaknya kepada murid, berarti bukanlah suatu kombel. Biasanya kombel-kombel di sekolah negeri, kapan dia mau ujian tengah semester, baru guru-gurunya ngumpul membuat soal. Nah, seharusnya terjadwal, jadwalnya. Nah, tadi Bu Is sebelum buat kombel, maka kita mungkin melalui musyawarah dengan teman-teman sekolah, siapa ketua kombelnya, sehingga dia bergerak. Ya, bukan sekedar kita simbol yang kombel, tetapi betul-betul yang kita garis bawahi adalah berdampak kepada hasil belajar murid. Dan berdampak belum. Jadi komunitas itu merupakan strategi ya, kunci untuk meningkatkan kemandirian teman-teman guru ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, sejauh mana kalau sekolah negeri hanya sekedar melepaskan tugas dan tanggung jawab, tetapi bagaimana sejauh mana dampaknya kepada murid kita, sehingga kita senantiasa terus merefleksi, terus mengevaluasi diri kita, apanya yang kurang lagi, sehingga anak kita nilainya masih rendah, sehingga dia belum semangat belajar, sehingga dia belum aman dan nyaman belajar. Nah, ini surat kementeriannya Bapak Ibu. Di Kombel ini memang sudah ada suratnya, ada Kemendikbud di Permennya. Bagaimana kita mengoptimalkan dengan komunitas belajar ini, semuanya akan menjadi tergerak. Bukan 1-2 orang saja, semuanya guru dengan melalui ketua Kombelnya menggerakkan semua-semuanya sehingga bisa dioptimalkan komunitas belajar. Bagaimana kita menjadikan anak kita insan pembelajar kalau gurunya tidak mau belajar, tidak menjadi insan pembelajar, tidak ada role model dari kita. Maka ya saya yakin kalau SPT adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah ya, untuk menjadi insan pembelajar. Oke. Nah, ini nggak perlu lanjut aja, karena saya menyampaikan sedikit aja saya. Nah, ketika komunitas belajar ini Bapak Ibu sudah memahami nanti bagaimana kita bisa mengimbaskan ke teman-teman guru kita, bagaimana kita bisa, kalau belum bagaimana kita ya belajar lagi lah, agar kita tidak bingung dalam mengimplementasinya, karena belum kita bisa berbagi ya ke sekolah. Ini loh yang sudah saya lakukan di komunitas belajar. Nah, ini jenis komunitas belajar ada 3 Bapak Ibu. Nah, komunitas belajar dalam sekolah, setidaknya sekolah kita yang membuat komunitas belajar apa yang akan kita bahas, tentunya nanti berorientasi kepada rapor pendidikan tentunya. Kemudian ada komunitas antar satuan pendidikan, ya namanya kita sering kita adakan, itu ada KKG sekolah ya, dimana kemarin Bu Is di SD-nya Pak Hartono kemarin ya kita adakan. Kemudian komunitas belajar melalui daring di PNM. Nah, kalau Bapak Ibu menjadi narasumber, mau berbagi praktik baik melalui daring, maka harus ada persyaratan dulu. Namanya ada 1 orang yang sudah lulus sertifikat di PNM, kemudian ada mensosnya, Facebook, mungkin Instagram dan sebagainya. Nanti bisa menjadi fasilitasi berbagi praktik baik di PNM. Nah, semua kombel wajib didaftarkan di PNM agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Gimana Pak Ari? Benarkah ini?
Benar, Pak. Benar. Jadi semua kombel ya. Tadi kan ada 3 macam kombel tadi ya. Didaftarkan di PMM. Agar semua bisa terdata dan bisa saling belajar dan berbagi satu sama lain. Coba kita lihat. Nah, ternyata salah. Jadi mindset kita selama ini kemudian belajar tuh yang ada di PMM itu kan. Tidak juga. Jadi bagaimana kita di kombel di sekolah kita untuk anak didik kita bicara. Ya, kita pernah saya sampaikan ketika diajak berkunjung ke Australia, di sana orang tuh ketika istirahat sambil makan dia ceritanya murid semua. Murid saya begini, dia cerita tentang muridnya ini, saya masih belum puas mengajarnya begini cerita. Sehingga ada masukan dari kawan yang lain, nah sehingga dia saling melengkapi di antara dia, sehingga bisa menyampaikan dirinya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodratnya Nasri itu kan bermain, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga keamanan kenyamanan anak belajar sekolah itu tercipta. Jadi bukanlah di PMM semua ya Bapak Ibu ya, dia wajib didaftarkan tidak, tetapi secara struktur di sekolah kita punya kombel. Nah, bagaimana kombel itu bisa bergerak supaya kita lebih hafal lagi ya, bisa kita buat secara di PMM itu kalau Bapak Ibu mau berbagi praktik baik. Nah, ini kombel dari sekolah ya, guru mata pelajaran, guru kelas, dan kelas mata pelajaran dan pendidikan. Kalau kombel antar sekolah, nah seperti yang kita sampaikan tadi, ada kalau di TK PKG namanya, kalau di SD KKG gitu ya, kalau SMP MGMP gitu. Ada guru BK juga MGBK namanya. Sedangkan kombel daring ya, itu tadi di PMM. Nah, berbagi praktikan. Oke. Gitu ya. Nah ini fokus kita meminta belajar adalah peningkatan kompetensi dan kinerja guru dan tenaga pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Benar apa salah? Hari. Benar sih Pak. Benar. Iya benar ya. Benar. Ya memang kita meningkatkan kualitas pembelajaran murid kita. Dan hanya berkualitas, dia senang belajar, dia paham apa pesan yang disampaikan dari material. Nah, komunitas itu berpusat pada peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru tentunya. Kemudian berpusat pada pembelajaran murid. Nah, kalau guru ya bagaimana kita terus belajar terus, ada kerisauan kita bagaimana meningkatkan ya, pembelajaran kita, meningkatkan kompetensi. Bagaimana kita bisa menerangkan orang lain, lampu kita redup gitu ya, tentu lampunya harus terang supaya orang lebih terang gitu ya, agar murid kita lebih ceria. Kita banyak strategi yang kita gunakan sehingga berdampak kepada murid kita. Nah ini yang terpenting guys, siklusnya ya. Jadi sebuah kombel itu melakukan sebuah siklus inquiry namanya. Kita mulai dari refleksi awal, apa kebutuhan teman-teman guru kita, apa hambatan-hambatannya, tantangannya yang dirasakan, sehingga ya pembelajaran baru berpusat kepada murid. Nah, sudah dibuat pembicaraannya, diskusi, dari refleksi, buat rencana. Kalau gitu rencana kegiatan kita seperti ini. Sudah dibuat rencananya, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita mengimplementasikannya. Tidak cukup dengan implementasikan saja, tetapi perlu kita evaluasi sejauh mana ya kegiatan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita laksanakan berdampak kepada murid kita. Nah ini siklusnya. Nah, fokus komunitas belajar itu Bapak Ibu mengenai kebutuhan belajar anggota, guru ya, apa yang dibutuhkan oleh teman-teman guru. Kemudian memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Nah, dulu namanya PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan namanya. Karena saya dulu penilaian kredit, tahu tentang PKB itu. Apa yang dibutuhkan oleh teman-teman guru di sekolah kita, nah, sehingga kita mengadakan IHT, mengadakan BIMTEK gitu kan. Nah, mencari fasilitas pembelajaran yang relevan sesuai dengan kebutuhan belajar, cari narasumbernya. Apakah ada teman di sana atau ada sekolah lain yang bisa membantu memfasilitasi belajar. Kemudian menyelenggarakan kegiatan belajar komunitas belajar
kegiatan apa yang kita buat di Komite Belajar, mendokumentasikan kegiatannya. Nah, ini sekarang ini lagi dilombakan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah ada punya praktik baik, bagaimana pemberdayaan komunitas belajar, bisa jadi nanti ya bisa mendaftar gitu kan, ketika ada lomba tentang praktik baik komunitas belajar. Nah, ini panduan yang dari komunitas belajar ini siklusnya tadi ya. Apa yang kita harapkan dari pelajar siswa, kita yang prinsipnya bagaimana kita tahu kalau mereka sudah mempelajarinya, bagaimana kita akan menanggapi ketika beberapa siswa tidak belajar. Nah, tentu ada kerisauan kita, bagaimana kita akan memperluas dan memperkaya pembelajaran bagi siswa yang telah menunjukkan kemampuan. Oke, nah, refleksi belajar. Nah, ini apa namanya? Program-program dunia topik pengajaran seperti yang dibahas tentang ini ya. Kemudian terjadwal jam, apakah kita ambil per minggu atau 2 minggu sekali. Nah, setiap programnya terekam gitu kan, data hadirnya semuanya, permasalahannya apa yang dibahas, menjadi catatan di sekolah kita. Ini contoh-contohnya saja. Oke, ini tentang Kombel ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sebenarnya kita sudah punya Kombel, hanya saja mungkin belum tertata aja Bu ya. Nah, nanti ini materi ini sudah saya share sebelumnya di dalam grup kepala sekolah. Nah, itu mudah-mudahan kita, karena memang Pak Ari atau Pak Menteri ya, yang sebagai ibu penggerak juga harus menggerakkan Kombel itu sendiri. Bagaimana kita menjadi melemparkan lingkar pengaruh kita kepada teman-teman kita, sehingga semuanya bergerak dan menggerakkan, sehingga pendidikan kita betul-betul berdampak kepada murid kita, hasil belajarnya. Terakhir nih, yang ketiga, perencanaan berbasis data. Nah, mungkin boleh sudah tengok mungkin ya, saya lihatkan aja lah, kayaknya boleh kita ATM-kan, sehingga nanti perencanaan berbasis data ini betul-betul kita memanfaatkan data rapor kita, bukan sekedar kita print, kita simpan, tidak, tapi bagaimana kita bedah sehingga ada peningkatan dari tahun ke tahun, literasi kita, numerasinya, karakternya, apalagi itu iklim keamanan, kenyamanan kita, iklim kebinekaan, ada 5 dimensi paling tidak yang harus kita tumbuh suburkan ya di sekolah kita. Nah, literasi, numerasi, karakter tadi gitu kan. Kemudian keamanan dan kenyamanan sudah aman. Nah, ini saya lihatkan sekilas saja supaya nanti ibu bisa diadopsi gitu ya, diadopsikan, kita tinggal ganti, memindahkan capaian lapor pendidikan kita ke sini. Contohnya, nampak baik ya? Ini salah satu sekolah. Ini perencanaan berbasis data. Datanya apa? Rapor pendidikan gitu kan. Kita udah punya rapor itu. Ini tinggal kita ubah saja. Nah, nanti kalau memang sudah siap, nanti bisa kita buatkan link drive-nya gitu ya, untuk kita simpan. Nah, ini covernya, ini pengesahannya ya. Ini aspeknya, identifikasi, refleksi, benahi. Kita buat rencana kerja jangka menengah, kita buat RKP-nya gitu kan, rencana kerja tahunan, dan RKAS-nya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi kalau mau buat pengawas, ini buat pengawas sekolahnya ya, makin juga memverifikasi tentang rapor pendidikan. Ini sesuatu yang bagus, ini boleh kita adopsi lah. Kemudian ini data isinya, kalian seperti ya, ada ini cuma tiga bab ya, rencana kerja, tahunan, monitoring evaluasi. Kita lihat. Nah, ini kan tinggal rubah aja Pak. Ini yang datanya perlu dirubah. Yang kita rubah nanti ini pasalnya kita pakai.
yang berubah itu nanti di sini. Identifikasi masih nah di sini baru mulai berubah. Jadi ini berubah identifikasi berdasarkan rapor pendidikan 2023 SDT pelajaran seni gitu ya. Nah dilihat dari kualitas pembelajarannya, kita sudah naik atau sedang atau baik atau gimana. Terus nanti apa refleksinya dari kualitas ini? Mungkin sekolah ini menganggapnya metode pembelajarannya yang bermasalah, karena metode pembelajaran itu berpengaruh kepada kualitas pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, belajar tentang pembelajaran. Nah, ini yang rendah sama dia. Kita apa nanti yang rendah kalau memang ada tentang kualitas pembelajaran. Nah, jadi sudah tergambar sini Bapak Ibu. Kegiatan benahnya seperti apa? Nah, kita pendidikan ini gitu ya. Ini ada 3 nih alternatif untuk membenahi program tentang metode pembelajaran. Dilihat pertama kontennya, kemudian bagaimana mengimplementasikannya, kemudian bagaimana kepala sekolah menganggarkannya kegiatan itu kalau memang perlu dianggarkan. Kalau tidak ya yang duanya aja gitu ya. Nah, kalau memang harus dianggarkan supaya guru kita lebih bagus, ya, agar dia menguasai metode pembelajaran, strategi pembelajaran, ya, desain pembelajaran, maka mungkin perlu ya dianggarkan kegiatan ini sehingga nanti berdampak kepada rapor pendidikan kita semakin meningkat. Nah, katakanlah orang ini 62 capainya, nah, ke depannya mungkin naik 70 target kita gitu kan, atau 80, yang penting naik jangan sampai turun. Nah, kemudian iklim keamanan ini sudah bagus, iklim keamanannya sudah baik gitu kan. Tapi kan tetap juga dibenahi lagi agar lebih maksimal sampai 100%. Iklim keamanan, kita sampaikan keamanan anak kita ada nyaman apa belum? Nah, ini Bapak Ibu tinggal mengadopsi ini, tinggal pindahkan. Jadi nama-nama di bawah ini dihapus nanti. Nah ini kan capaian apa pendidikan kita yang ada di satu pendidikan yang harus kita masukkan di sini. Hanya kopi aja gitu. Kita lihat apa pendidikan kita. Nah semuanya sini ke bawah. Nah, kalau semua sekolah binaan kita sudah ada punya ini bagus sekali Bapak Ibu. Sehingga nanti dari waktu ke waktu kita evaluasi ya bagaimana peningkatan. Nah tapi kalau kita ada mulai dari sekarang, bagaimana kita membandingkan rapor kita yang sebelumnya, apa yang sudah kita benahi. Nah, ada bukti otentiknya yang bisa kita pegang. Nah ini kan kalau dulu ada rapor ini hanya sekolah aja yang mereka apa dengan namanya analisa SWOT namanya. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, hambatannya apa, itu tantangannya apa. Nah ini apa aja. Nah ini terus misinya mungkin ya bagus belum kan tentang nominasinya. Kemudian ini tinggal memindahkan misi rapor aja tuh. Nah, dari saya rapor semua yang harus kita benahi yang 6 dimensi ya, literasi, numerasi, iklim tadi, kemudian iklim kebinekaan gitu kan, keamanan. Nah, kalau Bapak Ibu masukkan semuanya masukkan apa-apa. Nanti kita ada sesuatu yang kita buat tentang perencanaan logistik data dampak daripada rapor pendidikan yang pemerintah sedang melakukan biaya besar buat lapor pendidikan. Ya, ini visi sekolah. Tinggal memindahkan visi sekolahnya SD kita. Karena teman-teman di grup binaan itu ada yang respon dan apakah tadi baca satu tanya hari ini saya sampaikan ke SD mudah-mudahan ini sudah bisa menginspirasi kita dan menguatkan ya rapor pendidikan kita ke depan. Nah, ini tinggal Bapak Ibu merubah nanti sesuai dengan kondisi sekolah kita. Ya, nah ini rencana jangka panjangnya, jangka menengahnya. Kalau sekolah kita nih RKJM enggak rencana kegiatan jangka menengah 4 tahun misalnya. Tahun pertama, tahun kedua apa yang kita benahi berkenaan dengan pendidikan. Nah ini apa namanya apa pendidikan rekomendasinya ya. Ini yang dibuatnya ini menggambarkan RKJM-nya ya 2024 apa yang mau dibuat.
2005 masih di sini, saya berarti masih di kualitas pembelajaran harus dibenahi setiap tahun gitu ya. Nah, jadi kaitannya berkenaan dengan yang kualitas pembelajaran ini kaitannya dengan karakter, kemampuan literasi, numerasi gitu ya. Nah, karena kualitasnya sudah bagus akan berdampak ke sini. Harusnya kadang-kadang terbalik sekolah, kualitasnya bagus tapi tidak berdampak ke sini. Seharusnya semakin bagus kualitas semakin berdampak ke karakter, numerasi dan literasinya gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di numerasinya juga gitu ya, numerasinya kemudian literasinya juga. Jadi dibedakan literasi dan numerasi yang berdampak kepada kualitas pembelajaran. Berarti ini sudah menggambarkan, nanti kalau Bapak Ibu bisa presentasi itu lebih bagus. Ya, dibuatnya semua nih, ya RKJ-nya diangkat 1 tahun 4 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini terus. Kita tinggal menyesuaikan atau kita gitu. Nah, sama lagi profesi PTK yang bersertifikat. Nah, kalau masih tidak punya gurunya latar belakangnya sudah satu semua, ya banyak ini kan. Nah, ini benar. Ini masih dengan kajian. Nah, saya ingin teman-teman bisa ini RKT-nya. Jadi dari RKJ itu diturunkan menjadi RKT. Nah, bagaimana yang kedua bebannya apa yang dibuat berdasarkan rapor tadi itu. Ini mungkin sasarannya. Berapa kegiatan dibuatnya? 1, 2, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita nak mesti semuanya. Ya, berapa kita sanggup? Ini banyak kan. Mungkin sekolahnya sekolah besar mungkin. Nah, kelihatannya. Jadi tergambar sini Bapak Ibu. Januari sampai Desember. Jadi hitung 1 tahun nih hitungnya. Kita ini udah berjalan 6 bulan, dan ambil semuanya lah. Mana yang kira-kira sesuai. Yang dengan rapor kita yang ditangkap ya. Kena kemampuan dana sekolah juga ya. Nah, mungkin semuanya diambil. Ini kan dia membuat kegiatan untuk 1 tahun. Jadi hitungnya dari Januari. Ya, ini saya kira mungkin secara perlahan-lahan nanti juga kita jadikan, walaupun tidak dilaksanakan sekarang, dan tidak ya mulainya 2025, 2002 sampai berapa tahun ke depan, 2009 ya, 2009. Nah, ini bagus. Ini kalau memang tidak bisa di PDF kan, tapi Pak Adi pandai lah dari PDF ke Word, kemudian tinggal transfer dia, nanti dia berubah menjadi Word. Tinggal kita mengeditnya aja lagi gitu ya. Ini selesai Bapak Ibu. Ini arkasnya yang memang menggunakan anggaran. Apakah memang kita punya dana bos yang mau digunakan? Ya silakan. Nah, ini kan enak nih. Terinci Bapak Ibu. Ya, terinci ya, satuannya jelas ya. Nah, jadi kita kalau dapat seperti ini kan cantik gitu kan. Dan Bapak Ibu senang juga melaporkan ke yayasan. Biasanya ini gampang. Ini terakhir apa nih? Ini kita juga. Nah, dia kegiatannya banyak tadi, maka semuanya dianggarkannya banyak. Mungkin sekolah besar ini. Kalau kita nak mesti semuanya, kita adopsi aja yang sesuai dengan kemampuan sekolah kita Bapak Ibu. Nah, ini banyak. Ya. Nah, akhir rencana monitoring inflasi. Ini sendirian nanti ada pengawas Bapak Ibu. Nah, di sini memang anggarannya besar ini. Ya, ini dekat keuangannya. Sambil jalan Bapak Ibu ada yang ini ya, tentang rapor pendidikannya. Dia 3 aja lah. Ketika kalau yang SD negeri dia harus membuat pengolahan kinerja melalui platform PMM. Kalau kita swasta belum ada kewajiban. Tapi kalau ini sangat bagus karena setiap sekolah harus punya ini. Ya. Kemudian monitoringnya, fotonya
contohnya gitu kan. Kegiatan yang diadakan nanti Bapak Ibu, nah ini kan ada progresnya, hasil rapor dia ya, capaian 2022, 2023 naik berapa nih? Nah, berarti program benahnya berjalan dengan baik gitu kan, sehingga berdampak kepada rapornya juga naik semua nih. Nah, jadi bagus dia melakukan penelitian gitu. Itu ya. Nah, selesai. Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita bisa menginspirasi kita lah. Mungkin itu Bu Is, ada 3 indikator nih yang mungkin harus saya mungkin dampingi ke sekolah nanti. Tapi setidaknya yang 3 ini kita punya target nih, berapa lama kita targetnya kurikulum kita, kombel kita, dengan semuanya bekerjasama maka perjalanan berbasis data ini juga bisa kita selesaikan. Mungkin kami sudah anggarkan yang sebelumnya Pak, ya paling tidak ini untuk 2025 kita sudah punya gambaran LKJM kita sekolah kita seperti apa. Kalau ada yang mau kita diskusikan, nggak usah lama-lama lah Ibu Is ya. Ya sekali lagi saya mohon maaf ya buat teman-teman semuanya nggak bisa hadir ke sana. Itu tadi ya, tapi tidak Bapak Ibu juga nanti ingatkan saya ketika memanjat doanya ada, saya belum 1 hari sebelumnya diingatkan gitu kan. Kalau memang saya bisa ke sana, tidak ada tugas online bersama CGP. Hari ini saya tugas CGP-nya CGP yang ada di Karimun, angkatan 11. Ini mau masuk modul 2 lagi, 2.1. Kalau Pak Ari angkatan 10 ya. Angkatan 10 berarti udah masuk modul 3 dari penghujung ya. Modul terakhir. Ya, udah berakhir. Oke, makasih. Itu mungkin yang dapat saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan bisa ya menginspirasi kita semua lah, sehingga nanti menjadi pendidikan SDIT semakin bagus, semakin the best lah gitu ya, sehingga menjadi kepercayaan publik, sehingga terus ke tahun muridnya bertambah. Terima kasih Bu Is, itu saja. Kalau ada yang mau kita diskusikan kawan, atau kita punya target, minta gambaran dari Pak Ari, dari Bu Is. Nah, target kita yang 3 ini berapa lama kita butuh waktu gitu kan untuk menyelesaikan. Saya tidak, nah, tapi kita harus punya sebuah komitmen gitu kan. Nah, kami misalnya sebulan depan Pak, kami misalnya 2 bulan ya. Yang pertamanya kami prioritaskan kurikulum dulu karena rohnya sekolah gitu kan. Bagaimana gambarannya dari Bu Is dan kawan-kawan gitu kan, sehingga nanti dengan solidnya kita di sekolah, insyaallah semua yang berat jadi ringan, yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Is. Silakan. Terima kasih Pak Riza atas ini ya arahannya. Kalau untuk yang KSP Pak, itu saya coba menyusun. Apa boleh saya kirim ke Bapak nanti kalau bisa koreksi nanti? Oh ya, nanti kalau kurikulum kalau sudah siap, Ibu kirim pakai link aja Bu. Link drive-nya aja kirim, nanti yang bisa saya lihat atau bisa saya edit, boleh. Nanti mana yang perlu kita kasih masukan, kita kasih masukan. Kalau memang sudah bagus ya udah gitu kan. Nah, kasih link drive-nya aja Bu. Saya kirim ke Bapak link drive-nya. Boleh. Alhamdulillah, berarti kurikulum kita sudah siap berarti ya, tinggal kita melihat saja. Terima kasih Bu Is. Kemudian Kombel, targetnya apa nih? Target Kombel ke depan? Kemarin saya sudah buat RKT Pak. Ya. Saya masih belajar sebenarnya. Saya RKT dari pendidikan kan sebenarnya ya. Pak Ari dimatikan aja dulu mic-nya, ya biar tidak mantul. Ya. Saya akan coba buat RKT, itu saya coba identifikasi dari rapor pendidikan. Masih RKT belum sampai ke PBB gitu Pak. Jadi itu kalau disitu masuk ke Kombel itu rencananya ya di ini dibentuk depannya, jadi sekarang dari Pak Ari lah mungkin sebagai ketuanya nanti kan. Ya, dengan
terbentuknya nanti ketua Kombel, kita membuat siklus inquiry tadi ya. Refleksi awalnya seperti apa, perencanaannya apa mau kita buat untuk 1 tahun ke depan. Tentunya nanti akan matching nanti kegiatan Kombel dengan kegiatan perencanaan berbasis data tadi, Bu. Iya, iya. Ya, data kita, rapor kinerja kita. Jadi ketika kita memberikan perbaikan dengan rapor kita, dampaknya kita lihat nanti ke depan. Udah berdampak belum rapor kita ini? Seharusnya kan berdampak seperti yang punya orang tadi ya, berdampak dari tahun ke tahun ini. Nah, jadi analisanya bagus gitu kan, bagus analisanya. Ini akan melakukan. Kalau perlu setiap kegiatan dipoto kegiatan Kombelnya itu kan. Nah, bisa jadi menjadi praktik baik dan kita berbagi dengan sekolah lain. Kita yang disemarakan oleh Pak Menteri itu kan bagaimana konsep berbagi itu, berkolaborasi itu jalan ya di satu pendidikan kita. Nah, apakah berbagi antar sekolah, berbagi pengalaman, berbagi praktik baik, atau memang berbagi praktik baik di lingkungan sekolah kita, paling tidak. Terima kasih Bu Is. Nah, jadi punya target ya, mungkin dalam minggu ini sudah siap SK-nya, Kombelnya, sampai menyusun programnya apa saja gitu kan. Jadi tidak ada dadakan. Nah, ini kita mau tengah semester, kita ngumpul lagi lah gitu kan. Itu namanya tidak terencana. Dari awal direncana, dilihat rapor pendidikan kita, dilihat masukan dari kawan-kawan apa, keluhannya, kebutuhannya apa, menjadi catatan ya bagi ketua Kombelnya untuk menguatkan pengetahuan kompetensi dari para teman-teman guru. Tapi target kunjungan berikutnya sudah dapat gambaran saya Ibu Is ya. Insyaallah Pak Isa ada. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Kombel kita kalau kurikulum sudah siap tadi, tinggal Kombel sama perencanaan berbasis data mungkin butuh waktu yang panjang. Nah, setidaknya rapor yang ada hari ini sudah kita buat ya. Tinggal menyesuaikan aja yang tadi contoh tadi yang untuk kita perbaiki yang sesuai dengan kemampuan sekolah kita. Nah, dan mesti semua yang ada di sekolah orang itu kita mau ambil semuanya tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari sekolah kita. Tapi ya sangat bagus lihat tergambar ya, semua RKJM-nya, RKT-nya sudah tergambar melalui salah satu indikatornya adalah rapor pendidikan. Baik, kayaknya lebih kurang waktu kita ada 1 jam ya tersita ya guys ya. Baik, sekali lagi terima kasih guys. Kalau memang ada yang mau didiskusikan lagi. Nah, kalau memang di targetnya guys sebelumnya umpamanya 2 minggu, seminggunya sudah selesai, boleh dikirim aja link drive-nya, nggak apa-apa, link drive aja. Kenapa link drive? Karena saya akun belajar ID saya ini berbeda dengan teman-teman guru dengan kepala sekolah. Kami dikasih kapasitas awalnya 100 GB, sekarang cuma dikasih sana 1 GB. Jadi kalau ibu kirim nggak bisa saya bagusnya link drive aja gitu kan, jadi kita bisa lihat. Tapi link drive yang bisa dilihat dan bisa diedit. Kalau hanya dilihat saja nggak bisa diakses jadinya. Dan ini pengalaman calon guru penggerak sering ngirim tugas karena disuruh melihat saja nggak bisa dilihat, nggak bisa diakses. Gitu. Nah, jadi bahasanya bisa dilihat semua orang dan bisa edit gitu ya. Sehingga nanti bisa kita lihat. Kami memberikan melengkapi lah. Oke. Ya. Daripada dah. Belum ada. Jadi cuma mau bimbingan aja gitu. Tapi kalau misalnya waktu kami butuh boleh japri kan Pak? Boleh. Kapan perlu kita nanti gimana lagi, kapan butuh waktunya, pokoknya tidak mengganggu jam mengajarnya Bapak Ibu. Saya siap pun malam kalau memang saya ada kegiatan dengan CGT malam oke. Kami boleh enggak kita gimana malam Pak diskusi, atau kami nak nyampaikan ini yang sudah kami buat, presentasikan gitu kan, bagus gitu kan. Nanti sekali kita juga dengan K3S, nanti Bu Is bisa berbagi praktik baik terkait dengan Kombelnya, terkait dengan perencanaan berbasis data. Tak apa-apa Pak Ari, silakan aja. Kalau saya belum balas WA-nya mungkin ada kegiatan. Tapi kalau saya ada terbaca, insya Allah saya akan balas. Dan tidak saya respon dulu gitu kan. Yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita harus maju bersama.
Dan saya terus berbagi. Makasih Pak Ari, makasih Pak Munte. Oke. Ya, Pak Munte sehat nampaknya ya. Semangat orang guru penggerak nih. Mudah-mudahan sukses semuanya, bisa berhasil ya. Oke Wes, saya kira mungkin cukup ya Wes. Silakan Wes, ditutup Wes. Terima kasih pada Pak Rizal waktunya ya berbagi bersama kami. Semoga disampaikan bisa bermanfaat untuk kami ya, terutama kami membutuhkan dengan Pak untuk arahkan yang Wes, ya. sedikit Pak Ijal Ya, silakan. terlintas tadi untuk masalah supervisi itu Pak. Kan kami di guru penggerak itu kan belajar coaching supervisi. Kemudian apa yang dinilai kan seperti tujuan pembelajaran, kemudian target, strategi dan lain-lain kan. Itu apakah sama dengan supervisi yang kita lakukan di sekolah, kepala sekolah kepada guru-guru, atau berbeda lagi? Ya, kan supervisi coaching klinis ya. Kita mengcoaching kawan agar pembelajaran, memastikan pembelajaran dia gitu kan. Kan Bapak kan berbagi dengan guru ya, siapa yang di coaching gitu kan. Sebenarnya ideanya memang hampir sama itu, hampir sama dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Karena Bapak Ibu CGP ini kalau yang di PNS kan mau bisa jadi kepala sekolah dan jadi pengawas. Ya, paling tidak di yayasan kalau apa dia sudah punya SIM gitu kan, walaupun tak dikasih amanah kepala sekolah, setidaknya bisa berbagi konsep tentang peran kepala sekolah ini sudah dapat sama teman-teman itu kan, sama Pak Ari sama Pak Munte. Artinya sudah membantu kepala sekolah malah, karena kepala sekolahnya mampunya kan paling banyak 5 atau 6 orang guru yang disupervisi. Dengan adanya guru penggerak ya, bapak yang mungkin lulus 2 orang bisa guru kita banyak kan, bisa membantu kepala sekolah sehingga nanti tepat sasaran gitu ya, supervisi yang dilakukan berdampak kepada teman-teman guru, memastikan bukan sekedar dia membuat rencana pembelajaran gitu kan, tapi pembelajaran yang dicernanya di berpikir kritis, ini yang harus saya laksanakan, ini yang akan diimplementasikan sama anak saya, sehingga bapak pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir kritis gitu kan. Artinya coaching itu kan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh teman-teman guru itu, sehingga kita bisa memberdayakan potensi yang dimilikinya. Yang tadinya terpikir sama dia, kita pikir bukan berarti kita coaching dia minta tolong ke kita, minta buatkan ya, itu udah coaching lagi namanya, itu namanya konseling namanya. Nah, sudah hampir sama persis lah gitu Pak Ari seperti supervisi, karena itu nanti yang akan yang sudah Bapak implementasikan itu sebagai guru penggerak, memang itulah nanti ketika memang dia pegawai negeri, sekolah negeri akan dipersiapkan kalau memang ada nasinya untuk diamanahkan jadi kepala sekolah atau jadi pengawas sekolah. Nah, tentunya satu lagi mungkin ketika lulus CGP ini mudah-mudahan ya mempermudah kita untuk mendapatkan PPG gitu kan. Kalau belum sertifikasi PPG, nanti gajinya akan ditambah oleh pemerintah. Berapa gaji pokok yang dibayarkan yayasan ditambah 2 kali lipat nanti. Kalau gajinya dia kasih 3 juta gaji pokoknya, mungkin akan ditambah oleh pemerintah juga 3 juta kalau memang sudah lulus. Dan mempermudah sebenarnya guru penggerak ini untuk PPG pengembangan profesi guru. Saya kira mungkin itu Pak Ari. Ya, teruslah berbagi, teruslah menjadi lingkar pengaruh yang baik buat teman-teman kita, sehingga nanti disiplin positif, budaya positif itu ada di sekolah kita dan berdampak kepada murid-murid kita tentunya. Bukan sekadar slogan, tetapi betul-betul nampak buktinya gitu kan. 5S tuh betul-betul anak tuh ketika ada tamu datang dia ya, orang yang tamu datang pula dia bersalamannya sama gitu ya. Karena sudah membudaya di sekolah kita. Normal. Makasih Pak Adi. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi kita menguatkan lingkar pengaruh kita. Baik, terima kasih ya pada Pak Ari. Terima kepada Pak Rizal ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Semoga ke depan saya bisa bertemu kembali ya dengan bimbingan yang lain ya.
biasanya kalau ada sesuatu yang tidak kami jelas, begitu bimbingan kami bisa langsung hubungi Bapak ya. Siap. Ya. Ini juga salah satu memberdayakan Google World Education namanya. Itu yang ada di akun belajar ID. Salah satunya Gimit, Google Slide, misalkan segala macamnya. Bapak juga mempangkal fitur-fitur yang ada. Daripada nganggur. Baik, sekali lagi atas kebersamaan kita ini terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bu Is, Pak Ari, Pak Munte ya. Mudah-mudahan kita saling menguatkan ya di antara kita sehingga kita mempunyai visi yang sama untuk memajukan pendidikan, dunia pendidikan di negeri kita ini ya. Apalagi kita hanya satu, tidak banyak macam ragamnya agama kita, satu agama satu akidah. Nah, tentunya yang membedakan kita mungkin ada istiadat kita yang jauh beda-beda, dengan ada yang dari Jawa, dari Bugis dan segala macamnya. Bagaimana kita juga tidak menyikapinya sehingga visi kita sama. Visi kita adalah agama karena memang kita satu agama yang ada di pendidikan kita. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup ya Ibu Is ya. Terima kasih sekali lagi bersamanya. Jadi kapanpun kita nanti bisa ketemu secara luring, inilah indahnya ya, kita masih bisa melakukan pembinaan pendampingan sekolah dengan adanya akun belajar ini yang bisa kita nikmati sepuas-puasnya. Nada kelempar keluar waktunya sudah habis, nggak ada. Kalau yang pribadi kan 45 menit cuman, jadi diperbaiki. Baik, terima kasih Bu Is, kita tutup ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya tutup ya. Ya, izin ya, saya tutup ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum.